Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran mata kuliah mikrobiologi virologi dengan dosen pengampu Nurul Widya SSI MSI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Eli Gusrianti, rekan saya, Nur Anissa Afridalita, Deci Mariska Fadila, Riza Sriwayuni, dan Aprilianda. Kami akan menjelaskan tentang media pertumbuhan mikroorganisme. Selamat menyaksikan, enjoy! Media pertumbuhan bakteri dan jamur. Media terbagi menjadi 6. 1. Definisi media, syarat media, kandungan media, klasifikasi media, cara membuat media, dan contoh media. Klasifikasi media terbagi 3. 1. Berdasarkan susunan media. 2. Berdasarkan konsistensi. 3. Berdasarkan sifat dan fungsi. Nutrisi dan medium mikroba. Medium pertumbuhan adalah tempat untuk menumbuhkan mikroba. Mikroba memerlukan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi, bahan pembangun sel, sintesa protoplasma, dan bagian-bagian sel lain. Dari hasil analisis kimia diketahui bahwa penyusun utama sel adalah unsur kimia yang terdiri dari C, H, O, N, dan P. Jumlahnya yaitu 95% dari berat kering sel, sisanya tersusun dari unsur-unsur lain. Apabila dilihat susunan senyawanya, maka air merupakan bagian terbesar dari sel sebanyak 80-90%. Bagian lain sebanyak 10-20% yang terdiri dari protoplasma, dinding sel, lipida untuk cadangan makanan, polisakarida, polifosfat, dan senyawa lain. Fungsi nutrisi untuk mikroba. Setiap unsur nutrisi mempunyai peran tersendiri dalam fisiologi sel. Unsur tersebut diberikan ke dalam medium sebagai kation garam anorganik yang jumlahnya berbeda-beda tergantung pada keperluan. Jasad hidup dapat menggunakan makanannya dalam bentuk 1. Padat, tergolong jasad tipe holozoid. 2. Cair atau larutan, tergolong jasad tipe holofilik. Jasad holofilik dapat pula menggunakan makanan dalam bentuk padat, tetapi makanan tersebut harus dicerna lebih dulu di luar sel dengan pertolongan enzim ekstraseluler. Pencernaan di luar sel ini dikenal sebagai extracorporeal digestion. Bahan makanan bagi mikroorganisme dapat berfungsi sebagai sumber energi, sumber karbon, sumber aseptor, sumber elektron, sumber mineral, faktor tubuh, dan sumber nitrogen. Air disebut dengan komponen utama sel mikroba dalam medium sebagai sumber oksigen dan pelarut dalam metabolisme. 2. Sumber energi yang sering disebut dengan senyawa organik atau anorganik yang dapat dioksidasi. Yang ketiga, sumber karbon atau senyawa organik yang berupa karbohidrat, lemak, protein, asam amino, yang sedangkan anorganik yaitu seperti karbonat dan gas CO2. Aseptor elektron yaitu pengambilan atau pemindahan elektron dari substrat. Penangkapan elektron ini disebut aseptor elektron. Aseptor elektron ialah agen siap pengoksidasi. Contohnya O2, NO3-, NO2-, N2O, SO4, CO2, dan Fe3+. Sumber mineral. Pada sumber mineral, unsur penyusunnya terbagi 3. Yang pertama ada makro, yaitu C, O, N, H, dan P. Yang kedua ada oligo, yaitu K, Ca, Mg, Na, S, Ci. Yang ketiga ada Fe, Mn, Co, Cu, Bo, Zn, Mo, Al, Ni, Fa, Sc, Si, Tu, yang disebut dengan mikro. Berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis atau kadar ion H+. Faktor tumbuh dipengaruhi oleh prekursor atau penyusun bahan sel. Struktur dan fungsinya yaitu asam amino sebagai penyusun protein, bespurin dan pirimidin sebagai penyusun asam nukleat, dan yang ketiga itu vitamin sebagai bagian aktif enzim. Penggolongan mikroba berdasarkan nutrisi dan oksigen. 1. Berdasarkan sumber karbon dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama jasad autotrof ialah jasad yang memerlukan sumber karbon dalam bentuk anorganik, misalnya CO2 dan senyawa karbonat.
Yang kedua, jasad heterotrof ialah jasad yang memerlukan sumber karbon dalam bentuk senyawa organik. Jasad heterotrof dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama, jasad saprofit ialah jasad yang dapat menggunakan bahan organik yang berasal dari sisa jasad hidup atau sisa jasad yang telah mati. Yang kedua, jasad parasit ialah jasad yang hidup di dalam jasad hidup lain dalam menggunakan bahan dari jasad inang. Jasad parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya disebut jasad patogen. Berdasarkan sumber energi, yaitu yang pertama jasad fototrof, yaitu jika jasad menggunakan energi cahaya. Sedangkan jasad kemotrof, yaitu jika jasad menggunakan energi dari reaksi kimia. Jika didasarkan atas sumber energi dan karbonnya, maka dikenal jasad fototrof, fotoheterotrof, kehemototrof, dan kemoheterotrof. Berdasarkan sumber donor elektron digolongkan menjadi dua. Yang pertama, jasad litotrof ialah jasad yang dapat menggunakan donor elektron dalam bentuk senyawa anorganik seperti H2, NH3, H2S, dan S. Yang kedua, jasad organotrof ialah jasad yang menggunakan donor elektron dalam bentuk senyawa organik. Yang keempat, berdasarkan sumber energi dan donor elektron, digolongkan menjadi jasad fotolitotrof, fotoorganotrof, kehemolitotrof, dan kehemorganotrof. Reaksi antar jasad dalam menggunakan nukleotid. Jika dua atau lebih jasad yang berbeda ditumbuhkan bersama-sama dalam suatu medium, maka aktivitas metabolismenya secara kualitatif maupun kuantitatif akan berbeda jika dibandingkan dengan jumlah aktivitas masing-masing jasad yang ditumbuhkan dalam medium yang sama tetapi terpisah. Contoh ialah bakteri penghasil metan yang anaerob sehingga tidak dapat menggunakan glukosa sebagai substrat. Tetapi bakteri tersebut akan segera tumbuh oleh adanya hasil metabolisme bakteri anaerob lain yang dapat menggunakan glukosa. Medium pertumbuhan mikroba. Susunan dan kadar nutrisi suatu medium untuk
mikroba dapat tumbuh optimal. Banyak senyawa yang menjadi zat penghambat atau racun bagi mikroba jika kadarnya terlalu tinggi. Misalnya, garam dari asam lemak, gula, dan sebagainya. Banyak alga yang sangat peka terhadap fosfat anorganik. Dalam medium yang terlalu pekat, aktivitas metabolisme dan pertumbuhan mikroba dapat berubah. Perubahan faktor lingkungan menyebabkan aktivitas fisiologi mikroba dapat terganggu, bahkan mikroba dapat mati. Aktivitas metabolisme mikroba dapat mengubah pH, sehingga untuk mempertahankan pH medium ditambahkan bahan membuat. Beberapa komponen penyusun medium dapat juga semacam medium pertumbuhan. 1. Medium dasar atau basa mineral. Medium dasar adalah medium yang mengandung campuran senyawa anorganik. Medium dasar ini selanjutnya ditambah zat lain apabila diperlukan, misalnya sumber karbon, sumber energi, dan sumber nitrogen. 2. Medium sintetik. Medium sintetik adalah medium yang seluruh susunan kimia dan kadarnya telah diketahui dengan pasti. Oke, contoh adalah medium dasar yang ditambah NaCl atau medium 1 dengan sumber karbon berupa gas CO2. Dalam keadaan aerob merupakan medium untuk memperbanyak jamur dan bakteri yang bersifat heterotrof. Glukosa berfungsi sebagai sumber karbon dan sumber energi. Dalam keadaan anaerob, medium ini dapat digunakan untuk menumbuhkan bakteri fakultatif anaerob maupun anaerob homogen. Energi diperoleh dari hasil fermentasi glukosa. Medium kompleks adalah medium yang susunan kimianya belum